Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi. Sebenarnya gua udah 2-3 harian ya pegang Xperia One Mark V ini. Tetap yang menarik dari HP ini adalah kameranya. Oke, kita mulai dari hardware-nya dulu. Chipset yang baru Snapdragon 8 Gen 2 yang artinya ini bawa ISP kamera yang terbaru. Ke bagian sensor kameranya, ini ada yang baru nih, Sony IMX888 full resolusi 52 megapiksel, ada OIS-nya dan lebarnya 24 mm, bukaan f1.9. Tapi ini Sony coy, nggak bakalan lu dikasih full resolution. Lagian Sony itu hampir mirip ya kayak Google, karena mereka tahu 12 megapiksel itu binning dan punya pixel size yang lebih besar daripada mode full resolution. Sensor baru ini punya teknologi fotodiode dan transistor yang terpisah jadi dua bagian, dibuat untuk menangkap cahaya lebih banyak lagi dan punya tingkat saturasi level yang lebih tinggi 3 kali dari sensor sebelumnya. Ya ini secara teori aja ya, intinya kemampuan low light itu akan lebih baik dan meminimalisir noise. Lensa ultrawide-nya dan telefotonya itu belum ada perubahan, yang artinya masih sama ya kayak Xperia One Mark IV yang sebelumnya. Sementara ke kamera depan ini udah ganti pakai 12 megapiksel Sony IMX663 dengan fixed focus infinity. Hardware-nya ini udah kece-kece badai ya. Sekarang kita ke bagian software-nya. Aplikasi kamera Sony itu gue ibaratin kayak lu beli aplikasi third party di Play Store gitu yang premium tapi punya mode manual yang bagus, kece-kece. Biasanya aplikasi kayak begini tuh mahal bro, mahal banget. Buat fotografi beda, buat videografi beda lagi. Nah kalau di HP ini udah ada di bawaannya. Nah kebanyakan desain aplikasi yang kayak begini kan biasa aja tuh ya, kotak-kotak gitu, nggak estetik UI-nya. Tapi yang kita cari adalah fungsinya kayak full manual, format RAW, terus video HDR10, belum lagi filter-filter sentuhan sinematiknya Sony. Ke aplikasi kameranya, akhirnya Sony ngasih rasio 9:16 potret ya. Ini kemajuan banget. Setelah sekian lama akhirnya kalah juga nih yang namanya idealisme. Sekarang emang udah harus begitu. Kamera drone aja itu bisa rekam video dalam format portrait 9:16. Masa kamera HP nggak bisa? Sekarang ini kan zamannya video rasio yang kayak begitu ya. Ada TikTok, IG Reels, YouTube Short, dan masih banyak lagi. Sistem di aplikasi kameranya ini masih sama ya, dari mode basic bisa slide langsung ke mode pro dengan feels rasa-rasa puteran dial pakai kamera mirrorless-nya Sony. Mode basic dibuat untuk umum ya, bisa foto, bisa juga video. Kemampuan fotografi yang sedikit dibumbui dengan AI, ada auto, ada night mode, ada mode bokeh, ada AI zoom super resolution, tapi tetap punya sentuhan manual untuk white balance dan exposure misalnya. Putar ke mode auto, nih masuklah kita ke fotografi pro-nya Sony tapi dibatasi untuk mengedepankan kecepatan dalam memotret. Di mode ini kamera tuh akan otomatis detect berbagai scene yang disesuaikan auto settingnya untuk hasil yang meminimalisir noise. Di mode ini ISO, shutter speed, metering mode, white balance, dan lux nggak bisa kita rubah-rubah. Putar ke mode P yang maksudnya adalah program auto. Di mode ini kamera hanya handle shutter speednya aja dan sisanya disesuaikan ke penggunanya. Semua function udah terbuka, bisa di set manual, sementara kamera akan mengatur shutter speednya berdasarkan settingan yang kalian pilih. Nah putar lagi ke sebelahnya, ini ada shutter speed priority. Nah di sini kebalikannya ya dari program auto, kalian diberikan kebebasan setting shutter speed dan semuanya. Sementara kamera itu akan handle ISO untuk menyesuaikan settingan yang kalian pilih. Dan yang terakhir ini adalah full manual. Di sini semua function benar-benar user yang tentukan. Menurut gua mode ini adalah mode yang cukup mahal nih secara development. Shutter speed, ISO, metering, manual fokus yang presisi, white balance dan look semuanya berfungsi. Tinggal gimana kemampuan penggunanya aja. Masuk ke bagian setting, semua mode ini juga bisa tag dalam format RAW. Touch fokusnya ini ada 3 opsi, ada tracking, autofocus, dan exposure. Ada gridnya juga dan masih banyak lagi. Nanti tinggal dibaca aja ya.
Nah dari sini udah jelas dong kalau secara fungsi kamera Sony ini nggak main-main ya, nggak sembarangan buat fotografinya. Tapi kita hidup di zaman dimana kamera HP ini dibumbui dengan computational fotografi, ada AI dan semacamnya. Yang menurut gua itu oke-oke aja, membuat pengguna gampang menangkap momen, kecepatannya itu udah pasti terjamin. Dan menurut gua Sony ini udah mulai terbuka ya, ngasih mode basic yang fungsinya tuh mengarah ke computational photography. Mode ini secara fungsi itu udah sama kayak HP-HP flagship zaman sekarang yang lainnya. Fotonya bisa auto bagus, punya dynamic range yang oke, punya hasil low light yang bagus, tapi tetap harus lebih teliti lagi dalam memahaminya. Nah contohnya ini focus metering, ada 3 opsi: face autofocus, eye autofocus, dan off. Secara default kita diberikan face eye autofocus, tapi kalau kita nggak ketahui settingannya pada saat kita motret auto subjek yang ada orang, pada saat langsung terdeteksi fokusnya di bagian muka, maka metering exposure-nya itu akan mengarah untuk nerangin muka orang tersebut dan hasilnya akan punya dynamic range yang sempit. Backgroundnya itu bisa overexposure. Triknya itu ada 2, bisa pakai exposure manual di bagian kiri atau disable face eye autofocusnya. Hasilnya akan lebih baik ya, tapi exposure di bagian muka itu akan sedikit lebih gelap. Nah sebenarnya di sini peran dari komputasional atau AI fotografi ya, user harusnya tuh nggak perlu dibuat ribet lagi sama hal seperti ini. Tapi ini adalah Sony gitu loh. Sekarang kita ke bagian video ya. Secara default mode video untuk yang basic di Xperia One Mark V ini pilihan resolusinya mentok di 4K 30, bisa semua lensanya plus bisa pindah-pindah saat merekam. Oke, sekarang gue lagi ada di lensa belakang, lensa biasa itu udah resolusi 4K 30 fps dan dia bisa pindah-pindah lensa. Sekarang gue mau coba pindah lensa ke lensa ultrawide. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, udah pindah kan? Sekarang gue mau pindah lagi ke lensa yang 1. Oke, sekarang terakhir pindah lagi ke lensa tele. 1, 2, 3. Oke, keren kan? Masih agak munduran ya. Ini bisa maksimum sampai 5,2 kali. Ngomong lagi? Enggak, gua aja yang ngomong. Lu udah kejauhan. Nggak apa-apa. Ini 5,2 kalinya dari Sony Xperia One Mark V. Tetap aja ada sentuhan manual exposure dan white balance-nya. Ada settingan Sony S Cinetone, terus ada settingan mic, ada lampu flash, dan di mode ini kualitas video juga bisa dirubah jadi video HDR10, asal harus disable dulu ya S Cinetone-nya. Hal begini nih agak tricky ya dari HP Sony ya, bisa ini, bisa itu, bisa rubah-rubah ini, bisa settingan ini, padahal modenya tuh mode basic, harusnya dibikin auto aja, sekali pencet paksa usernya untuk menggunakan auto, nggak perlu dipasangin opsi ini itu. Padahal Sony itu punya aplikasi video yang pro, yang super pro dan mewah. Nah disinilah kebebasan manual untuk perekaman video diberikan oleh Sony. Kemampuan tertinggi yang ada di sebuah smartphone flagship ada di sini. Perekaman video 4K 120 fps dengan HDR10 di semua lensa belakangnya, itu sadis sih. Sisanya full manual, bener-bener manual, harus serius bikin videonya. Kalau cuma dipakai buat asal-asal rekam doang sih hasilnya bakalan ngawur. Settingannya kita bisa ngatur shutter speed dari 1/30, itu ada 4 stop untuk naik ke 1/60, dan speed tertingginya itu 1/8000. Terus ISO ya dari yang terendah ya 64 sampai ke yang tertinggi 6400. Ini gokil sih ya, udah kayak kamera Sony Alpha-nya. Selebihnya ini full bener-bener manual ya, dan kita nih akan coba bikin video sampelnya pakai mode Sony S Cinetone-nya. Coba ya, sinematik ya, ala-ala.
Rekaman video kamera depan Sony juga gua tes selalu overexpose ya. Ini gue curiga nih karena face detection fokusnya yang selalu itu ngarah ke wajah. Makanya metering exposure-nya itu bagian itu. Ini cukup dilema sih ya. Kita nggak bisa disable juga. Paling ngakalinnya itu harus bener-bener turunin manual exposure-nya. Oke, ini adalah sampel dari kamera Sony Xperia One Mark V di resolusi 4K untuk kamera depannya. Cuman karena kamera depannya ini dia fix fokus ya, jadi face autofocusnya itu nggak bisa di disable, jadi tetap ada kotak putih yang mendeteksi bagian muka dan jadinya exposure-nya itu tuh muka gua jadi diterangin dan belakangnya putih nggak kelihatan apa-apa kayak gini ya. Kalau pengen begini mau nggak mau harus manual ya, turunin exposure-nya di bagian yang bawah itu. Dan ya beginilah Sony, karena ini adalah HP yang harus manual, semuanya harus manual. Bahkan ya bikin time lapse aja di sini nggak ada auto, jadi harus bikin time lapse secara manual. Gokil. Terakhir yang gua apresiasi adalah lubang ini nih, lubang jack audio. Lubang bukan sembarang lubang ya, lubang kesukaan kita semua. Menurut gua di zaman yang semua penggunanya udah pada pakai TWS dan untuk konten kreator dengan adanya jack audio ini nih sangat ngebantu banget ya. Contohnya mic wireless itu yang bisa langsung aja colok kayak pakai kamera mirrorless, nggak perlu pakai converter lagi. Mantep. Oke. Segitu aja pembahasan kamera Sony Xperia One Mark V ini dari gua. Semoga ngebantu kalian yang lagi nyari informasi mengenai HP ini. Terus makasih buat yang udah nontonin, jangan lupa kasih jempolnya, terus kasih juga share ya ke teman-teman yang lain. Dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. No Sony, no party.